Bayangin kalian punya satu gadget yang ukurannya ringkas banget, gampang masuk tas selempang kecil, tapi tenaganya, boom, bisa ngelibas semua game Android rata kanan tanpa keringatan sedikit pun. Nah, belakangan ini, jagat teknologi lagi dihebohkan sama satu monster kecil resmi terkencang di Indonesia saat ini, Lenovo Legion Tab Gen 5. Jujur, pas pertama kali dengar speknya, saya langsung mikir, ini Lenovo niat banget atau gimana ya? Di saat harga gadget lain pada naik selangit, Lenovo justru nekat ngasih peningkatan yang luar biasa di tablet gaming terbaru mereka ini. Nah, di video kali ini saya mau cerita nih ke kalian, kenapa tablet berukuran 8,8 inch ini benar-benar mencuri perhatian saya. Apa aja isi paket penjualannya yang ternyata melimpah banget, dan gimana performa aslinya pas diajak tempur. Jadi duduk yang nyaman dan mari kita bedah si kecil cabai rawit ini. Oke, kita mulai dari kotak penjualannya dulu. Lenovo nggak pelit. Paket yang dilihat ini punya nuansa edisi spesial Piala Dunia yang keren banget. Begitu dibuka, di dalamnya nggak cuma ada unit tablet, kalian bakal dapat charger super ngebut 68 watt, kabel USB-C, folio case bawaan, bahkan kalian dapat tempered glass lengkap dengan alat pasangnya. Jadi nggak perlu pusing nyari anti gores tambahan lagi di online shop. Nah, kalau ngomongin desainnya, tablet ini mengusung tema flat yang minimalis tapi kelihatan mewah. Bodinya dibalut material metal aluminium dengan warna unik bernama Surge. Pegangannya berasa kokoh, tapi bodinya dibikin melengkung tipis jadi nggak bakal nusuk atau bikin tangan sakit waktu main game lama-lama. Ukurannya cuma 8,8 inch. Tebalnya nggak sampai 8 mm dan bobotnya cuma sekitar 361 gram. Ringan banget kan? Nilai plusnya lagi, di bagian belakang ada logo lingkaran khas Legion bernama Legion Halo AI Adaptive Lighting. Logo ini bisa menyala dan ngikutin ritme gameplay kalian. Keren banget, identitas gamingnya dapet banget. Ada satu hal unik banget yang jarang ditemuin di tablet lain. Tablet ini punya dua port USB-C. Port yang pertama ada di sisi kanan. Kalau posisi horizontal, pakai USB 2 yang pas banget buat ngecas. Nah, port yang kedua ada di bagian bawah. Sudah pakai USB 3.2 Gen 2. Kecepatan transfernya kencang banget sampai 10 Gbps. Dan sudah mendukung display out sampai resolusi 4K 60 fps. Jadi kalau kalian mau main game di TV atau monitor terpisah, tinggal colok aja dari port bawah ini. Bukan cuma portnya yang double, speakernya juga dual speaker dengan teknologi Dolby Atmos. Yang bikin kaget, efek surround suara di tablet ini rasanya luas banget. Sensasinya itu kayak suara keluar dari tablet ukuran 11 atau 12 inch. Padahal ukuran fisiknya ringkas. Posisi grill speakernya juga pas di samping. Jadi nggak bakal gampang ketutup sama telapak tangan kalian waktu lagi seru-seruan ngegame. Sekarang kita bahas layarnya. Lenovo PureSight Gaming Display. Ukurannya 8,8 inch dengan resolusi yang luar biasa tajam, yaitu 3K. Refresh rate-nya nggak main-main, up to 165 Hz. Mungkin ada yang nanya, Bang, panelnya masih IPS ya, bukan AMOLED? Tenang, jangan kecewa dulu. IPS berkualitas tinggi kayak gini justru punya keuntungan besar buat gamers. Layar IPS jauh lebih tahan terhadap resiko burn-in. Jadi kalau kalian main game berjam-jam yang punya tampilan statis atau ada frame-nya, layarnya bakal tetap aman dan awet. Warnanya juga dijamin gak bakal pucat karena punya color gamut mendekati 100% DCI P3 dan mendukung Dolby Vision. Oh iya, layar ini juga sudah mendukung stylus pen seperti Lenovo Tab Pen Plus. Buat kalian yang hobi gambar atau nulis-nulis catatan kerjaan, tarikan garisnya mulus banget, bebas lag, dan palm rejection-nya bekerja dengan sangat baik. Masuk ke menu utama. Dapur pacunya. Di dalam bodi ringkas ini tertanam chipset monster paling kencang saat ini, yaitu Snapdragon 8 Elite Gen 5. Padanannya nggak tanggung-tanggung. Ada RAM 12GB LPDDR5T berkecepatan tinggi dan storage 256GB berjenis UFS 4.1 Pro. Untuk menjaga monster ini tetap dingin, Lenovo memasang sistem pendingin Legion Cold Front Vapor Cooling 3.0 dengan area vapor chamber yang luas banget. Hasil benchmarknya gimana?
Pas diuji pakai Antutu 11, tablet ini langsung tembus skor 4,06 juta tanpa kipas tambahan. Begitu dikasih kipas eksternal, skornya melonjak sampai 4,16 juta. Kestabilan performanya waktu diuji stress test juga luar biasa, mencapai 84% sampai 92%. Ini membuktikan kalau sistem pendingin internalnya benar-benar bekerja dengan sangat baik. Tapi kan kita nggak cuma beli angka benchmark ya, kita belinya performa nyata pas main game. Nah, mari kita bahas performa gamingnya yang bikin geleng-geleng kepala. Pertama, game casual kayak Subway Surfer langsung jalan di 164 fps. Mulusnya parah. Pindah ke Mobile Legends. Settingan rata kanan dengan frame rate ultra didapat 120 fps stabil. Bahkan pas War rame banget gak ada drop sama sekali. PUBG Mobile juga kebuka sampai 120 fps. Jalannya lancar jaya. Ditambah sensor gyroscope-nya yang sudah berbasis hardware, jadi responsif banget. Nah, gimana dengan game berat? Wuthering Waves disikat dengan rata-rata 59,2 fps di settingan tertinggi. Suhu bodinya setelah setengah jam cuma di kisaran 37 derajat Celcius. Nggak kerasa panas sama sekali. Terakhir, game sejuta umat yang terkenal berat, Genshin Impact. Di settingan highest 60, rata-ratanya tembus 59,8 fps. Hampir konstan 60 fps dengan suhu yang luar biasa dingin. Cuma 31 sampai 33 derajat Celcius. Bahkan ada fitur game frame interpolation yang bisa mendongkrak visual game ini jadi berasa 120 fps. Ini sih benar-benar juara. Selain buat ngegame, tablet dengan OS Zui 18 berbasis Android 16 ini punya fitur Daisy Mode yang bisa mengubah tampilannya jadi kayak desktop PC. Ada juga kamera depan 8 megapiksel dan kamera belakang 50 megapiksel yang mumpuni banget buat dipakai Google Meet atau Zoom, lengkap dengan filter dan virtual background yang lancar. Baterainya berkapasitas besar untuk ukuran sekecil ini, yaitu 9000 mAh. Dipakai nonton YouTube nonstop bisa tahan sampai 25 jam lebih. Pengisian dayanya dari 0 sampai 100% cuma butuh waktu sekitar 1 jam 3 menit berkat charger 68 wattnya. Dan yang paling disukai gamers, ada fitur bypass charging. Jadi, dayanya langsung mengalir ke mesin tanpa ngelewatin baterai. Bikin baterai awet dan tablet nggak cepat panas waktu main sambil dicas. Untuk harga, tablet ini dipasarkan di kisaran 13 jutaan rupiah. Tapi menariknya, di beberapa marketplace kalian bisa nemuin di angka 12 jutaan. Plus, Lenovo Indonesia ngasih garansi 1 tahun yang dilengkapi dengan ADP, Accidental Damage Protection. Jadi kalau tablet kalian nggak sengaja kecemplung air atau layarnya pecah karena jatuh, semuanya ditanggung oleh Lenovo untuk 1 kali kerusakan. Menarik banget kan? Kesimpulannya, Lenovo Legion Tab Gen 5 ini cocok banget buat kalian para gamer mobile yang pengen perangkat super kencang tapi tetap ringkas. Atau kalian yang butuh device kerja portable yang bisa disulap jadi PC desktop di mana aja. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apakah tablet gaming sekencang ini layak buat masuk ke keranjang belanjaan kalian tahun ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel ini. Saya pamit, sampai ketemu di video ulasan gadget seru berikutnya.